Hari ini saya akan menjelaskan terkait uji independent sample t-test, di mana merupakan bagian dari statistik inferensial parametrik atau yang kita bisa sebut dengan uji beda atau uji perbandingan. Adapun 5 asumsi persyaratan untuk uji ini adalah: yang pertama, kedua sampel tidak saling berpasangan, namanya saja independent sample t-test. Kalau dia berpasangan, namanya uji paired sample t-test. Dan jumlah masing-masing data kedua sampel ini harus kurang dari 30. Dan yang ketiga adalah data berupa interval atau rasio. Yang keempat, tentu saja data kedua sampel ini harus berdistribusi normal. Dan yang terakhir adalah memiliki kesamaan atau varians yang homogen ya antara kedua sampel tersebut. Di sini saya sudah membuka data SPSS saya dan sudah diinput hasil belajar kelas A dan kelas B yang terdiri dari 6, masing-masing berjumlah 6 ya. Kemudian kita akan membuat kode dari masing-masing kelas ya, dibentuk seperti ini. Jadi untuk kelas A itu akan diberikan kode pertama dan kode angka kedua ini untuk kelas B. Jadi kita akan bagi menjadi sub 2 kelas, yaitu hasil dan kelasnya, jadi kelas A dan kelas B. Nah, di sini ya, kita harus mengganti values-nya dulu untuk kelas, yaitu dengan meng-add ya value labels. Jadi yang satu itu adalah kita label kelas A, kita add. Yang kedua adalah tentu saja kelas B. Kita add lagi, baru oke. Maka ketika kita kembali ke data view, itu akan berubah ya seperti ini. Untuk langkah pertama ya, untuk menguji independent sample t-test ini adalah klik analyze, kemudian kita pilih compare means ya, kemudian kita pilih independent sample t-test. Kemudian akan muncul yang namanya kotak dialog dari independent sample t-test ini, dan kita masukkan hasilnya ke test variable, kita input ya, kemudian kelasnya kita masukkan ke grouping variable. Nah, kita klik define groups-nya, jangan lupa group 1 yaitu kode pertama, group 2 itu kode kedua. Klik continue, baru kita klik OK. Nah, di sini output dari tes tersebut itu sudah keluar ya. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah grup statistiknya. Kita lihat bahwa min atau rata-rata dari kelas A itu lebih rendah daripada kelas B. Kemudian, ketika kemarin kita mencari yang namanya uji homogenitas, itu bisa lewat independent sample t-test juga. Ya, banyak caranya ya. Dan kita lihat bahwa di sini signifikannya itu lebih besar dari 0,05 ya, yang berarti bahwa dia memiliki varians yang homogen. Kemudian untuk independent sample t-testnya ya, kita perhatikan uji T di sini. Ini nih yang signifikan two-tailed itu dia kurang dari 0,05, yang berarti adalah H0 ditolak dan menyatakan bahwa adanya perbedaan antara hasil belajar kelas A dan kelas B. Jadi adanya perbedaan yang signifikan ya. Dan kalau kita bisa lihat, kalau misalkan signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka dia tidak ada perbedaan. Seperti itu untuk uji independent sample t-test. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akan